Hai teman-teman, kembali lagi dengan Tasya di sini. Pada video hari ini tuh saya mau membahas tentang kenapa saya isi saham saya dan kenapa saya memilih saham tersebut gitu. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mungkin ini ada disclaimer on dulu ya. Jadi yang saya sharing ini tujuannya emang buat sharing, jadi bukan buat ajakan membeli atau ajakan menjual gitu. Maksud saya ini cuma pendapat saya pribadi gitu. Jadi misalnya kalau ada orang yang tidak setuju atau mungkin berpendapat berbeda itu nggak apa-apa, karena kan sebenarnya asalkan kalian untung, sebenarnya mau pakai cara apapun nggak apa-apa sih, nggak ada masalah gitu mau pakai cara apapun. Jadi mungkin disesuaikan dengan keadaan masing-masing, karena ya seperti saya udah mention di video-video sebelumnya, sebenarnya kita itu soal investasi itu udah kayak custom made baju gitu. Jadi setiap orang itu punya tingkat kecocokan masing-masing, tergantung misalnya orangnya itu kuat maksudnya resikonya itu mereka itu suka high risk, medium risk, low risk, dan juga bisa juga dilihat dari kapitalnya kan, maksudnya jumlah yang dimainin ini puluhan juta, jutaan, ratusan juta, eman, triliunan, itu kan cara bermainnya akan beda gitu, maksudnya cara pemilihan sahamnya akan berbeda gitu. Terus jangka waktu yang mau digunakan, misalnya orang itu ada yang mau investasinya harian, misalnya seminggu doang, ada yang mau 1 bulan, ada yang mau 3 bulan, ada yang mau 1 tahun, itu kan pemilihannya akan berbeda gitu. Kalau saya sendiri, saya itu lebih suka saham-saham yang saya lihatnya itu dari rasio keuangan. Jadi kalau misalnya laporan keuangannya bagus gitu, misalnya perusahaannya selalu profitnya lagi bagus-bagusnya, terus harga saham itu di bawah book value-nya. Jadi di bawah intrinsic value. Jadi misalnya kan kalau misalnya perusahaannya itu rasio book value-nya misalnya 1000, terus ternyata saham itu lagi dijual 500. Nah, saya sukanya saham-saham seperti itu. Tapi selain itu masih ada banyak faktor lainnya. Jadi misalnya perusahaannya bukan cuma dia under value aja, tapi misalnya perusahaannya, saya tuh nggak suka perusahaan yang rugi. Kalau bisa itu perusahaannya selalu profit. Dan kalau bisa profitnya tuh meningkat tiap tahun, apalagi kalau di tahun saya beli itu profitnya lagi bagus-bagusnya gitu. Saya tuh suka saham yang seperti itu. Terus saya juga suka investasi itu di saham itu paling 1 sampai 3 saham doang. Rata-rata saya tuh cuma pilih 1 sampai 3 saham. Jadi saya tuh nggak gitu terlalu terdiversifikasi sahamnya. Jadi saya tuh kurang suka kalau investasi di 10 saham misalkan, karena saya tuh merasa saya tuh lebih efektif investasi di 3 saham. Tapi kalau ada yang lain yang bilang, mereka lebih cocok investasi di 10 saham, 20 saham, itu terserah sih sebenarnya, maksudnya tergantung orangnya masing-masing, kenyamanannya masing-masing. Lebih seperti kan di zaman sekarang itu banyak banget informasi kan, dari YouTube, dari IG, dari sekuritas, pokoknya banyak banget tuh informasi-informasi. Sebenarnya itu kemampuan yang diperlukan sekarang itu kemampuan orang itu buat menganalisa. Jadi kan banyak informasi pasti ada yang sesuai dengan yang kita butuhkan, sama ada yang tidak sesuai gitu, dan ada yang tepat sama ada yang kurang tepat misalkan bagi kalian. Jadi lebih untuk memilih itu informasinya tepat atau nggak tepat itu lebih ke kalian. Itu saran saya sih banyak lebih belajar. Jadi untuk misalnya pemilihannya itu kalian lebih yakin. Jadi kalau perusahaannya turun, sahamnya turun, kalian tuh nggak panik. Misalnya kalau saya sih pribadi, kalau misalnya sahamnya turun, saya itu akan gemes, saya itu pengen beli lagi gitu, karena menurut saya itu sahamnya udah murah. Tapi kan ada kalau misalnya orang yang mainnya pakai technical, jujur saya itu kurang mengerti technical, saya cuma tahu support sama resistance. Tapi kalau udah gambar yang lain-lain, saya itu kurang mengerti, dan emang saya lebih suka ke fundamental gitu. Jadi saya lebih suka lihat angka yang udah real gitu kalau saya gitu. Jadi kayak mungkin disesuaikan aja. Yang kalau bagi saya dengan analisis yang saya lakukan, saya itu berhasil gitu untuk menurut saya ya. Tapi kalau misalnya yang lain ada yang sukses dengan technical, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya disesuaikan aja dengan masing-masing kan. Resiko untung ditanggung masing-masing. Terus yang paling peduli sama uang kalian adalah kalian sendiri. Itu sih sebenarnya yang saya selalu pikirkan, kayak yang paling peduli tentang uang kalian itu adalah kalian sendiri. Jadi emang yang mesti belajar itu kalian juga gitu. Jadi kalau misalnya ada informasi di internet, di YouTube, di IG, atau dari siapapun, itu mungkin sebagai masukan gitu, sebagai bahan pembelajaran. Saya sendiri juga, saya tuh suka dengar dari YouTube juga. Kalau saya sih favorit saya untuk sebagai yang terjun di investasi saham itu Warren Buffett, Lo Keng Hong, sama Ridwan Kurniawan. Kalau kalian tahu, saya tuh suka ngikutin mereka. Jadi kadang saya juga dapat inspirasi untuk pemilihan saham itu dari mereka juga gitu. Karena saya juga kadang kan bingung nih mau
kira-kira mau beli saham apa lagi. Biasa saya tuh selalu nonton misalnya YouTube orang lain juga tentang finansial, tentang saham. Kira-kira saham yang analisa itu mereka gimana, terus saya akan pelajari lagi apakah analisa mereka itu sudah tepat menurut saya atau belum gitu. Dan kalau misalnya saya bilang misalnya satu perusahaan ini menurut saya saya itu tidak menyarankan atau kurang oke, bukan berarti sahamnya nggak akan bisa naik gitu harganya gitu. Jadi bisa aja harga perusahaannya naik dan bisa aja kalian untung gitu. Cuman kalau saya pribadi saya lebih suka kan yang rasio-rasio. Jadi emang disesuaikan dengan analisa masing-masing gitu. Kalau ini kan saya bikin video ini cuman buat nunjukin kalau saya tuh suka beli saham ini alasannya apa gitu. Analisa saya itu seperti apa, dan bisa aja setelah saya beli sahamnya langsung turun, itu bisa aja gitu. Tapi kan kalau saya udah tahu apa yang saya beli, kalau dia turun saya akan beli lagi atau enggak. Kalau misalnya saya udah nggak bisa beli lagi, uang saya misalnya udah habis, itu saya tinggal keep aja gitu. Jadi saya nggak akan cut loss kalau saya gitu. Jadi kan orang beda-beda ya. Kalau technical kayaknya kalau nggak cut loss malah bahaya kan. Jadi kayak tergantung analisa masing-masing. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, jadi untuk pembahasan yang pertama itu adalah, jadi saya tuh beli sahamnya itu ada 3. Untuk sekarang posisi saham saya itu, portofolio saya itu ada namanya AALI, terus ada Tekim, ada INKP. Jadi kalau AALI ini bidang usahanya itu adalah penjualan CPO, palm oil gitu. Jadi saya tuh patokannya itu, ini caranya ini saya udah gunakan buat memilih saham-saham PTBA sama Adaro pas tahun lalu. Jadi saya tuh ngelihat harga call dari tahun lalu. Jadi dari awal-awal kenaikan sebenarnya saya udah sadar gitu. Jadi ini saya menggunakan cara yang sama juga. Jadi saya tuh ngeliatin harga palm and oil. Jadi sebenarnya harga palm and oil itu CPO itu sempat di $7.000 kan. Terus sekarang itu turun ke 4.144. Tapi kenapa saya tetap beli ALI? Karena sebenarnya 4.144 ini termasuk masih tinggi gitu. Jadi kita compare-nya sama tahun-tahun yang sebelumnya juga, misalnya tahun 2018 ke belakang gitu. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari grafik kan bisa kelihatan sebenarnya 4.144 ini termasuk tinggi juga gitu. Dan menurut saya kalau misalnya seperti ini ya saham ALI itu lumayan menjanjikan, karena kan penjualan itu adalah kuantiti produksi dikali harga CPO-nya sendiri gitu. Jadi sih saya patokannya seperti ini. Terus yang kedua itu adalah INKP dan Tekim. INKP dan Tekim itu adalah perusahaan pulp and paper. Bedanya adalah kalau INKP dia itu lebih banyak ekspor. Kalau Tekim dia itu lebih banyak penjualan lokal. Jadi INKP penjualan lebih banyak ke ekspor, lebih dari 50%, sedangkan Tekim itu lebih dari 50% itu adalah penjualan lokal. Tapi mereka sama-sama merupakan perusahaan dari Sinarmas Group gitu. Jadi ya mereka itu seperti kakak adik lah. Jadi kalau naik mungkin kemungkinan adalah naik bersama dan turun kemungkinan turun bersama gitu. Maksudnya secara keseluruhan gitu. Jadi kalau di hari yang sama bisa aja yang satu merah, yang satu hijau gitu, itu bisa aja. Tapi seharusnya kalau misalnya INKP nanti bisa naik 20%, Tekim itu pasti biasanya akan mengikuti gitu, menurut saya. Terus ini kalau untuk yang harga pulp and paper menurut saya itu udah lumayan masih bagus ya, harganya masih lumayan tinggi gitu. Karena yang di Januari kita bisa lihat dulu itu sempat turun, tapi sekarang udah lumayan naik. Tapi selain ini saya tuh ngelihat laporan keuangan. Jadi Tekim sama INKP kemarin tuh udah keluar laporan keuangannya. Saya tuh menggunakan namanya RTI bisnis aplikasinya. Jadi misalnya kita lihat nih INKP. Ini untuk mempermudah analisa aja sih. Sebenarnya kalau kalian mau download laporan keuangan di IDX terus hitung masing-masing juga nggak apa-apa sih. Cuman ini untuk mempermudah aja gitu. Kalau INKP contohnya, jadi Q2-nya itu, jadi kalau Q1 ya setiap kuartal itu kan tiap 3 bulan. Jadi itu saya tuh suka update sama suka pelajari lagi tiap 3 bulan laporan perusahaannya itu bagus atau enggak gitu. Untuk yang INKP sendiri, ini Q2-nya itu naik kan jadi 610. Terus EPS-nya ini earning per share, jadi keuntungan, jadi satu lembar jadi gini, misalnya 8.325 rupiah kan tuh buat harga satu lembar saham. Satu lembar saham itu bisa menghasilkan keuntungan berapa sih perusahaan itu menghasilkan, jadi kayak seluruh total penghasilan perusahaan dibagi seluruh lembar saham perusahaan yang ada gitu.
ya semoga bisa dimengerti gitu. Jadi kalau earning per share itu untuk 2019, 2020, 2021, 2022 ini selalu ada kenaikan yang lumayan signifikan. Di 2022 sendiri ini kan baru ada 6 bulan. Ini datanya biasanya ini masih perkiraan kalau yang 2146. Tapi dari data yang ada, peningkatannya tuh lumayan signifikan gitu. Terus kita itu memang kalau ini dividennya kecil ya, dividennya rata-rata tiap tahun itu Rp50. Tapi kalau untuk ini yang saya harapin sih dari sini tuh capital gain. Semoga harapan saya bisa 11.000 ke atas harganya, harapan saya. Tapi ini belum, itu akan saya pelajari lagi. Maksudnya siapa tahu kalau pas harganya 10.000 ada perusahaan lain yang lebih murah, lebih menjanjikan. Saya bisa aja jual sebelum itu gitu. Tapi nanti saya akan update di akun YouTube saya gitu. Terus kalau yang ini kita tuh bisa lihat, jadi di sini kan dividen per share tadi Rp50, earning per share 2.145. Terus yang saya biasa lihat itu price book value-nya. Jadi kayak misalnya ini book value-nya kan 13.000 ya 14.000 lah gitu. 13.000 ya anggaplah 14.000 ya untuk mempermudah pengucapan. Jadi sebenarnya harga intrinsic, harga value sebenarnya perusahaan itu 14.000 gitu. Dan harganya sekarang itu masih 8.000. Terus untuk yang biasa saya lihat adalah debt equity ratio. Jadi perbandingan hutang sama equity-nya itu 80. Jadi hutangnya itu 80% dari total modalnya gitu. Jadi sebenarnya ini kan batasnya itu 400%. Jadi 80% sih masih oke menurut saya pribadi gitu. Terus tadi itu yang saya lihat itu PER, price earning ratio. Jadi price earning ratio ini artinya apa? Berapa tahun yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan laba sesuai dengan harga perusahaan yang sekarang. Jadi dalam 3,88 tahun itu laba perusahaan itu dengan laba yang 2022 2146 ini itu bisa menghasilkan harga sekarang 8.325 gitu. Jadi untuk rumusnya sendiri kenapa bisa didapat untuk angka price earning ratio-nya 3,88 yaitu 8.325 dibagi sama 2.146, itu namanya price earning ratio. Jadi menurut saya semakin kecil semakin bagus. PER-nya ini 3,88 menurut saya sangat bagus. Jadi kayak tiap 4 penggenapannya tiap 4 tahun lah. Tiap 4 tahun itu perusahaan itu kayak kita itu bisa untung 100% gitu. Secara tidak langsung, secara earning-nya gitu. Walaupun sebenarnya kitanya tuh nggak benar-benar dapat untung langsung karena untung kita itu kan dari dividen sama capital gain. Jadi kalau perusahaannya tidak bagi laba ya kita nggak dapat. Sama kalau harga perusahaannya nggak naik ya kita juga nggak dapat keuntungan. Cuman sebenarnya perusahaan itu kan selalu menghasilkan laba gitu. Terus untuk Tekim sendiri, kalau Tekim juga ini laporan keuangannya udah keluar, Q2-nya juga naik dibandingkan Q1. Lalu kalau kita bandingkan 2019, 2020, 2021, 2022 di 2022 ini peningkatannya lumayan besar juga, lumayan signifikan, 1.600. Terus tadi book value-nya 9.153 masih, jadi ini masih under value menurut saya gitu. Terus earning per share-nya itu 1.600, tadi PER-nya itu 4,23. Jadi sebenarnya untuk PER-nya sendiri itu dia lebih tinggi daripada INKP. Jadi sebenarnya kalau untuk secara rasio itu mungkin INKP lebih bagus. Tapi kalau secara, kan saya bilang untuk yang teknikal saya itu cuma lihat support sama resisten gitu. Menurut saya Tekim ini harganya masih termasuk murah untuk di 6.700. Ya dan menurut saya juga bisa aja nanti bukan mustahil untuk harganya itu balik ke 11.000, 12.000 gitu. Ini kalau misalnya kita bandingkan sama INKP juga menurut saya harganya masih murah sih di 8.325 gitu. Jadi bukan mustahil juga dia bisa ke 10.000, 11.000 bahkan lebih gitu. Tapi saya biasanya patokan target saya biasa nggak terlalu tinggi dulu untuk sementara gitu. Tapi ini semua disclaimer on ya. Semoga kalian bisa mempelajari lebih lanjut lagi. Jadi jangan mempercayai kata-kata orang 100% gitu. Karena kalian kan kalau mau beli HP kalian pasti ngecekin baik-baik kan, maksudnya spesifikasinya. Terus kalau mau beli laptop juga sama, mau beli TV gitu. Jadi apalagi uang kalian yang kalian mau investasikan itu kan uang kalian, jadi kalian harus benar-benar mempelajarinya gitu. Terus kalau untuk Ali sendiri, menurut saya juga harganya masih termasuk murah.
9.150 itu menurut saya sih termasuk murah, dan bukannya nggak mungkin juga harganya ke 10.000, 11.000, 12.000 gitu. Jadi kalau saya itu lebih memilih untuk membeli perusahaan yang menurut saya murah dan perusahaannya bagus gitu. Tapi kalau untuk kapan harganya segini itu saya kurang bisa, karena saya kan saya tuh kurang bisa pakai analisis teknikal gitu. Jadi ya mungkin akan disesuaikan dengan, jadi saya selalu update news gitu, dengan update laporan keuangan apakah perusahaannya masih oke atau enggak, biasanya kayak gitu. Terus untuk laporan keuangannya sendiri, Q2-nya ini agak turun 169. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama 2021 sebenarnya agak menurun. Terus untuk dividen per share-nya itu, kalau dividen per share-nya lebih tinggi ya. Dividen per share-nya itu dapatnya tahun 2021 itu adalah Rp461. Rp461 itu setara dengan 5,04%. Jadi bisa dilihat nih valuation dividend yield 5%. Jadi kalau ini di hold, bisa aja harapan saya tahun depan saya dapat 5% lagi, walaupun itu belum tentu pasti ya, belum tentu fix gitu. Tapi menurut saya ini lumayan bagus. Terus untuk PER-nya 10,88. Ya ini sebenarnya itu sih jauh lebih bagus tadi yang NKP gitu sama si Tekim. Cuman bedanya adalah menurut saya sih harga CPO ini kan masih lumayan tinggi. Menurut saya mungkin Q3 sama Q4 harapan saya itu labanya akan meningkat gitu. Terus untuk PER-nya kan tadi 10,88. Untuk book value sendiri itu harganya di 10.821. Jadi semuanya itu yang saya pilih sekarang ini untuk di portofolio saya, semuanya menurut saya under value. Jadi di bawah harga book value-nya gitu. Ya, semoga video ini dapat membantu dan menjadi masukan buat kalian. Oh, untuk harganya sendiri, harga average saya, kalau untuk Ali, harga rata-rata saya sekarang di Rp9.170. Jadi saya masih rugi. Kalau untuk INKP, harga rata-rata saya adalah 7.700-an. Jadi saya udah untung sekitar 98% ya. Pokoknya masih under 10% sih, tapi menurut saya udah lumayan sih. Saya baru beli 2 minggu yang lalu ya, sekitaran. Terus untuk Tekim, saya baru beli kemarin dan hari ini. Harga rata-rata saya di Rp6.760 gitu. Jadi sebenarnya ini lumayan update sih untuk yang di rekaman ini, karena kan harga-harga yang saya beli itu belum terlalu jauh berbeda dengan harga yang sekarang. Tapi ini bukan ajakan untuk membeli ya teman-teman. Jadi kalian harus melakukan research tersendiri gitu. Apakah ini saham ini cocok untuk kalian juga atau enggak gitu. Demikian video hari ini, semoga bisa membantu. Kalau membantu mohon di like dan subscribe. Terima kasih.